Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Cecep Muhammad Yasin Channel yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya di episode ketiga. Episode ketiga ini saya akan membahas banyaknya pertanyaan kepada saya tentang kasus ya non sewu, pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Pertanyaan kali ini menggelitik sama saya, terus terang banyak yang bertanya, Pak, atau ada yang sering memanggil saya Gus, atau yang sering memanggil saya Mas atau Cak, ya, karena saya ada di Surabaya. Yang dalam pokok mereka menanyakan, apakah benar berita di media, berita di medsos, salah satunya disebut oleh seorang kiai, ditanyakan adanya berita dari ex mantan Hakim Agung, insya Allah begitu yang saya tahu, Gayus Lumbun. Profesor Gayus Lumbun mengatakan bahwa Ferdy Sambo bisa lepas dari jerat hukuman mati. Dan ada juga yang bertanya tentang kemungkinan Ferdy Sambo bebas karena sebab-sebab yang tidak bisa dibuktikan oleh jaksa, yaitu atau polisi yang terbantahkan, di mana karena kalaulah pasal itu diterapkan, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di situ adalah pasal perencanaan pembunuhan, itu bisa bebas. Tapi, nah ini saya jawab saudaraku ya, dalam batas maksimal kemampuan saya, insya Allah saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semuanya mengarah kepada edukasi. Oke, pertanyaan pertama adalah, apakah Ferdy Sambo itu bisa, maaf nih, dari Profesor Gayus Lumbun, bebas dari jerat hukuman mati? Di situ disebutkan oleh penanya karena menjadi justice kolaborator. Nah, ini saudaraku, dalam pokok semua orang bisa bebas dari jerat hukum karena ada sebuah kesalahan-kesalahan yang tentu dilakukan oleh penyidik atau oleh jaksa penuntut umum yang tidak bisa membuktikan. Itu bisa. Akan tetapi kalau kita berbicara masalah Ferdy Sambo dengan justice kolaborator, ya, saya kok merasa yang pertama adalah lepasnya dari jerat hukuman mati bisa, tapi untuk menjadi justice kolaborator, saya pikir Ferdy Sambo tidak mungkin, karena satu, syarat untuk menjadi justice kolaborator adalah bukan pelaku utama. Seperti Brigadir Baradae itu bukan pelaku utama, maka dia hanya diterapkan pasal 338, yaitu menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuh, dia pembunuh, tapi dia bukan pelaku utama, maka dia diberikan hak sebagai justice kolaborator. Jadi justice kolaborator itu diberikan kepada pelaku yang mau berbicara, mau mengakui, mau memberikan kesaksian, yang tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian yang dia lihat, dia dengar, dia lihat, dan dia rasakan. Dan dalam posisi saat ini Baradae memang bukan pelaku utama, maka dia berhak untuk mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator, sehingga dia, kenapa awalnya dia keterangannya itu dirubah dari keterangan, yaitu adanya Brigadir Joshua yang dikatakan, yang dituduh melakukan pelecehan, ternyata itu tidak
tidak terjadi dan itu tidak diakui oleh Brigadir E bahwa Baradae, sehingga Barada Eliezer kalau nggak salah ya, Eliezer itu dia mengatakan bahwa itu tidak benar, maka saya rubah, saya cabut. Jadi berita acara pemeriksaan saya, pencabutan berita acara pemeriksaan itu bisa pada saat masih dalam rangkaian penyelidikan maupun penyidikan, juga bisa di pengadilan. Kalau di pengadilan ya sekarang tergantung daripada hakim. Hakim ketika dicabut itu maka hakim nanti bebas. Hakim menentukan dari tidak berdasarkan BAP lagi, akan tapi berdasarkan pengakuan di persidangan dan bukti-bukti yang ada di persidangan. Itu akan diuji oleh hakim di situ. Dan tentulah itu semua juga kembali lagi, walaupun BAP juga tergantung dari penafsiran hakim dan sebagainya dengan bukti-buktinya, akan tapi kalau pencabutan itu kembali, kalau pencabutan bisa dari pada saat penyelidikan dan penyidikan. Nah, kembali kepada justice collaborator tadi, apakah ada syarat? Saya berpikir apa yang diucapkan oleh Prof. Gayus Lumun, saya tidak membaca ya. Insya Allah dalam posisinya tidak mungkin dapat. Ini apa yang saya ketahui ya, dari syarat-syaratnya sudah dia adalah pelaku utama, maka dia tidak akan mendapatkan mendapat dalam posisinya untuk menjadi justice collaborator, itu pelaku utama, itu saja. Dan tetap saja pasal 340 itu bisa diterapkan. Kalau justice collaborator tentulah dia tidak akan terapkan kayak pas Brigadir Baradae itu, Barada Eliezer itu 338 karena dia bukan. Nah, kasus ini sangat bisa kita lihat bahwa ini ada perencanaan, dan siapa yang merencanakan? Dari Magelang, pertemuan Magelang itu ada yang di situ disebutkan adanya pertemuan antara RR ya, Kuat Ma'ruf ya, Brigadir Riki, terus Kuat Ma'ruf dan Putri. Peristiwanya dimulai dari sana. Sampailah pada kasus sebelumnya juga adanya ancaman dan sebagainya. Itu patut diduga bahwa itu pasti direncanakan. Kalau saya mengatakan itu pasti direncanakan, tanpa perencanaan tidak mungkin. Ada tangisan pengakuan dari si Vera, itu pasti ada perencanaan. Pembunuhan ini memang sudah patut diduga direncanakan. Maka kalaulah itu ada yang mengatakan bahwa bisa bebas kalau dia dakwaannya itu tadi yang bersangkutan tidak dapat dibuktikan adanya perencanaan. Tapi perlu diingat bahwa ada yang meninggal. Brigadir Joshua itu jelas meninggal. Jadi tidak dimungkinkan untuk lepas. Kalau pasal 340 lepas, maka pasal 338 menghilangkan nyawa orang lain tidak mungkin. Rasa-rasanya tidak mungkin mereka akan lolos. Ya hanya mohon maaf saja. Ya hanya sebuah konspirasi yang sangat kasar kalau sampai mereka bisa bebas. Ya tidak lebih seperti KM 50 ya. Kalau saya bilang KM 50 itu sesungguhnya ada perencanaan yang patut saya duga ada kejadiannya adalah perencanaan. Karena saya sendiri secara pribadi saya mengenal FPI, saya kenal dengan IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan beliau saya tahu jangankan memegang senjata api. Saya melihat sendiri, saya mendengar sendiri pada saat saya pernah berbicara dengan saudaraku Ustadz Munarman ya, dia sangat melarang untuk membawa pentungan saja. Maka saya heran ya, secara pribadi tidak logika. Saya berkali-kali dengan FPI itu, saya bukan orang FPI, tapi saya beberapa kali mengikuti dan saya dekat dengan orang FPI itu cukup dekat. Tidak ada itu, tidak pernah menggunakan
parang, menggunakan apa-apa seperti yang saya lihat di kumpulan preman-preman yang ada di ini yang mau ke senjata. Itu bukan FPI, bukan orang-orang preman. Mereka sangat teratur. Saya tidak tahu sebelumnya. Saya akan mengenal FPI mulai dari Aceh, peristiwa Aceh itu. Saya anggap itu ada kumpulan orang-orang yang masuk dalam, maaf saja ya, dari PBNU atau apa, ternyata bukan, itu FPI yang mana mereka dengan gigih selalu tampil. Nah ini peristiwa itu. Nah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus Lumbun, saya jawab berdasarkan persyaratan Verdi Sambo tidak layak untuk didudukkan sebagai atau mendapat predikat sebagai justice kolaborator karena dia adalah pelaku utama. Dan kalau ada pertanyaan lagi, menjawab pertanyaan, apakah Verdi Sambo kalau tidak pembunuhan berencananya tidak terbukti, apakah dia juga bisa lepas? Oh, saya pikir tidak, karena jelas ada nyawanya yang melayang dan jelas bukti sudah menunjukkan bahwa senjata itu pelakunya salah satunya adalah Verdi Sambo, pelaku utamanya adalah Verdi Sambo. Kalau pasal 340 tidak dapat, maka pasal 338 menghilangkan nyawa orang lain akan terbukti dan dia tidak akan bebas. Kalau bebas, kiamat sudah negeri ini. Itu dari saya, semoga jawaban ini menjawab semua apa yang saudara-saudaraku pertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini adalah episode yang ketiga, masih agak kaku-kaku amat. Saya yakin itu apa yang saya jawab adalah berdasarkan apa yang saya baca di buku dan berdasarkan apa yang saya terapkan, apa yang selalu kalau ada beberapa pembunuhan saya pernah mendampingi. Jadi ya apa yang saya terapkan apa yang saya saksikan dan apa yang saya rasakan sebagai seorang praktisi hukum. Demikian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya channel ini terus mengedukasi jenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Tetap satu suara, jangan lupakan KM 50.